taala wa nafa'ana Amin. Afama wa'adnahu wa'dan hasana wa huwa laqih kama matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin wa yawma yunadihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum taz'umun qala alladziina haqqa 'alaihimul qawl rabbana haula'i alladziina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaika wa ma kanu iyyana ya'budun wa qila ad'u syuraka'akum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab law annahum kanu yahtadun. Hadirin rahimakumullah, masih surat Qasas. Yang surat Qasas ini diawali dari menceritakan apa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah, dari prakelahiran sampai kelahiran bayi, remaja, nikah, yaitu jadi rasul, bahkan sampai hancurnya musuhnya yaitu Raja Fir'aun, sampai beliau dikasih panduan kitab untuk umatnya, yaitu kitab Taurat. Itu jadi pelajaran untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelum tadi ayat dibacakan menjelaskan tentang apa hak mutlak Allah dalam memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Coba kita kalau perhatikan bahasanya innaka la tahdi man ahbabta. Tapi ada ayat lain, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ayat innaka la tahdi man ahbabta. Ada ayat lain innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kalau kelihatan kan bertentangan ya. Innaka la tahdi. Ayat lain innaka la tahdi. Ini innaka la tahdi adalah innaka la tahdi. Kalau innaka la tahdi sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Ayat itu innaka la tahdi sesungguhnya benar-benar engkau itu bisa memberi hidayah. Tahdi ila suratin mustaqim. Maka dari dua ayat tersebut ulama itu bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayatul dakwah atau hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Kalau innaka la tahdi ila siratal mustaqim itu hidayatul irsyad wa dakwah. Jadi sesungguhnya engkau itu sungguh orang yang memberi petunjuk yang benar dalam berdakwahnya itu. Engkau itu membawa misi kebenaran, memberi petunjuk kepada kebenaran. Itu hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad atau hidayatul dakwah. Innaka la tahdi itu adalah hidayatul taufik. Engkau memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Tapi ingat, walaupun engkau mengajak kepada kebenaran, yang memberi petunjuk di hati itu adalah hanya Allah saja. Allah saja. Jadi sama sekali tidak bertentangan. Jadi ada hidayatul dakwah, ada hidayatul taufik. Tapi kalau hidayatul dakwah, ya kita pun bisa semuanya ini yang di sini itu untuk memberi petunjuk kepada kebenaran. Jangan nyuri ya, jangan membunuh ya, jangan zina ya. Itu berarti kita memberi petunjuk kepada hidayah kepada irsyad, dakwah. Ya semuanya bisa. Dan yang paling itu adalah nabi kita. Sebab kita sudah bisa memberi hidayah itu ya sumbernya nabi kita. Beda dengan hidayah itu taufik. Innaka la tahdi man ahbabta. Berarti yang mutlak memberi hidayah di hati, diberi keimanan seseorang di hati keiman itu hanya Allah saja, tidak bisa yang lainnya. Bahkan nabi pun tidak bisa. Nabi pun tidak bisa untuk memberi keimanan di hatinya seseorang.
seseorang. Tapi untuk memberi petunjuk, memberi kabar kebenaran, jalan kebenaran, semuanya bisa. Iya, sumbernya itu semuanya dari Nabi. Nah, terus ada seseorang yang standar orang itu nanti di akhirat bagaimana dia di dunia. Kalau hubungannya enak terus, sehat terus, hartanya banyak terus, itu ada orang sebagian itu, oh berarti nanti di akhirat juga tidak jauh kan dikasih rahmat. Nah itu oleh Allah itu ditentang, sangat ditentang. Wa ma utitu min syai'in fama bakhil dunya wa zinatuha. Apa yang kamu beri di dunia ini berupa syai' min syai' itu hanya sebatas harta dunia dan hiasan dunia yang kalian bisa menikmatinya hanya sesaat ayyama hayatikum. Sumayakna lalu wa ma indallah khairu wa afaratakum. Tapi apa yang ada di sisi Allah berupa pahala itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Apalah takilun, apakah kalian itu mau berpikir. Jadi untuk kita mengetahui hakikat dunia itu harus kita pakai basirah, pakai hati. Selama pakai kasat mata saja itu sangat nggak bisa. Itu bahasanya apalah takilun. Terus afama wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqi kama mata'nahu matal hayati dunya. Ini Allah menjelaskan tentang dua golongan orang mukmin dan orang kafir. Orang yang saya beri janji berupa janji yang baik yaitu surga, dan dia akan mendapatkan bagiannya itu di surga. Itu apakah sama dengan orang yang saya beri dia kenikmatan hayatan dunia? Dia merasa enak di dunianya, sehat terus, banyak harta. Fayazulu, maka akan bilang angkoribun. Ya pasti berbeda. Orang kafir walaupun bagaimana dia kumpulnya nikmatnya di dunia itu, orang mukmin bagaimana sengsaranya di dunia itu beda gitu. Kalau orang mukmin dia akan menemukan janji Allah. Tapi orang kafir walaupun dia di dunianya enak umpamanya, dia akan menemukan ancaman Allah. Wahum summa huwa yaumul qiyamati minal muhdorin. Nanti di hari kiamat orang kafir dia akan didatangkan ke neraka. Mana al-awwal itu? Mau wa'adnahu wa'dan hasanah, itu adalah al-mukmin. Kama matal hayat itu adalah la tusawi bainahum. Sama sekali tidak sama antara mukmin dan kafir. Jadi standar orang itu kebahagiaan sebenarnya baik di dunia atau di akhirat itu dengan keimanan dan kesyukuran. Kalau orang kafir gitu tuh, ya udah, sebenarnya walaupun kita memandang kita dengan kasat matanya itu dia enak, sebenarnya itu dia tidak dalam kesengsaraan. Orang mukmin walaupun kelihatannya itu sengsara, dirasakan sengsara, sebenarnya mah itu di dalam kalau melihat secara hakikat secara hakikat. Wadkur yawma yunadi mudah, yaitu menjelaskan kalam di sini fawalaki mimman inhamaka fitolabil fani. Maka apa mawadna wadna hasana itu maknanya ayastawi mawadna wadna hasana fawalaki. Apakah sama orang yang saya beri janji dia dengan janji yang baik dan dia akan menemuinya nanti di akhirat, biman inhamaka fitolabil fani, dengan orang yang dia inhimak itu rakus fitolabil fa, mencari harta dunia hatta soro yaumil qiyamah minal muhdharina lil adab, sampai dia nanti di hari kiamat didatangkan pada adab bahwa nadirul wali. Jadi ya pasti berbeda gitu, antara orang mukmin dan orang kafir. Terus menjelaskan wakur yauma yunadi fayaqulu ana syurgal ladzi kuntum tazumun. Ini menjelaskan nanti kehidupan nanti di akhirat. Nanti Allah menyeru kepada orang-orang kafir yang dia berani memusyrikan Allah, ana syurgal ladzina kuntum tazumun. Mana
apa Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan denganku, berani mensekutukan aku dengan Tuhan-Tuhan itu. Itu waktu dia yang kalian sangka itu akan memberi pertolongan kepada kalian. Walladzina haqqa 'alaihimul qaul. Lalu jawab orang yang sudah ada ketetapan, dia dimasukkan ke neraka, yaitu ru'asaud dolalah, pemimpin-pemimpin kesesatan seperti Fir'aun, Abu Jahal gitu tuh. Ru'asaud dolalah. Rabbana haulal ladzina aghwayna kama ghwayna tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Berarti Fir'aun, Abu Jahal akan mengatakan, wahai Tuhanku, mereka-mereka yang ini itu apa pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Abu Jahal, aghwayna, saya sesatkan mereka. Nah, saya sesatkan aghwaynahum. Saya sesatkan kama aghwayna, sebagaimana kami ini sesat. Tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Udah, sekarang saya cuci tangan. Sebab mereka sesat itu bukan karena apa? Mereka takut kepadaku, tapi karena mereka mengikuti hawa nafsunya gitu. Jadi kita tidak bisa beralasan kita umpamanya kita sesat ini gara-gara kamu, gara-gara kalian, gara-gara kita tidak bisa itu. Sejatinya orang yang sesat walaupun dalam kehidupannya dia itu punya pemimpin, dia tidak bisa. Pemimpin itu akan mengatakan saya lepas tangan, cuci tangan. Dan kamu sesat itu sebenarnya apa? Kamu itu sesat karena mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan itu sebagaimana ya setan menyesatkan manusia. Itu apa? Setan itu akan lepas tangan, akan cuci tangan. Dan setan pun akan mengatakan saya menyesatkan kalian manusia. Itu apa? Karena kamu ikut saja. Kalau kamu tidak ikut, saya tidak maksa gitu. Saya tidak maksa. Tapi karena kamu sejatinya kamu itu bukan mengikuti saya, tapi mengikuti hawa nafsu kalian sendiri. Nama gawena tabarun ilaika ma kanu iyana ya'budun. Wakilat usyurakaku fadu falimastajibu lahum. Lalu udah itu antara komunikasi atau mukhatabah antara Allah dan pemimpin-pemimpin orang yang membawa kesesatan manusia. Terus wakilat usyuraka, Allah tanya kepada surokanya, yaitu asnam. Wahai asnam, ud'u syuraka'akum falam tajibu lahum. Kalian menyekutukan saya dengan berhala. Coba kalian panggil berhala itu, apakah bisa menyelamatkan kalian? Fada'ahum falam yastajibu lahum. Ternyata apa? Yang jadi sekutu-sekutu Allah itu tidak bisa menjawab lahum mereka. Wara'ul adab laukanu dan mereka orang kafir menyaksikan siksa lauka annahum kanu, atau andai saja kalau di dunia itu mereka mendapatkan betul mereka tidak bakalan menemukan siksa di akhirat. Wara'ul adab law annahum kanu yahtadun fid dunya lamma ra'awhu fil akhirat. Jadi wara'ul adab law annahum kanu yahtadun, ini tafsiran ulama kalau dalam tafsir Munir itu sangat banyak. Rata-ratanya membuang jawab law. Lalau dalam tafsir Jalalain lamma ra'auhu fil akhirat. Tapi apa pendapat yang dipilih oleh Imam Razi paling aman itu kalau kita tidak perlu jawab law yang maktub. Jadi wara'ul adab law annahum kanu yahtadun. Artinya sebenarnya kita orang mukmin itu harus tahu akan adab di akhirat. Kalau kita tahu adab adab di akhirat, kita posisinya masih di dunia. Kalau kita udah tahu adab di dunia ini, karena dengan keyakinan, maka apa law annahum kanu itu, maka kita berarti dikatakan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tafsirannya banyak kan. Iya, tinggal dilihat mana yang lebih cocok. Terus waktu yang bayune fayaku yunadi fayakul madza ajabtumul mursalin. Nah, orang-orang yang waktu diutus kepada mereka seorang utusan, lalu mereka tidak mengikuti utusan tersebut, juga akan ditanyakan, madza ajabtumul mursalin, waktu datang kepada kalian utusan, apa kamu akan ajakan dakwah tersebut, akan kepada Rasul, apakah kamu mengikuti atau tidak? Fa'amiyat alaihimul amba. Mereka di sana di akhirat itu dalam keadaan kita tidak tahu apa yang mesti untuk menjawab
menjawab. Yauma idzin fahum la yatasalu, bahkan mereka satu sama lain dari orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa untuk memberi jawaban yang bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, fa'amma man taba, kembali lagi ke dunia, fa'amma man taba wa amana wa amila sholihah fa asa yakuna minal muflihin. Orang yang mau tobat, umpamanya kita berdosa, kita tidak beriman, lalu kita beriman, kita berdosa, lalu kita tobat dari dosa-dosa kita. Lalu kita mengimani dan kita digantikan dosa-dosa kita dengan amal soleh, pasti dia akan dijadikan minal muflihin sesuai janji Allah. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Subhanallah amma yusyrikun. Tuhanmu itu yang menciptakan apa yang dia kehendaki, juga yang memilih apa yang dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi orang musyrik. Bahkan untuk kita itu punya pilihan. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha luhur Allah dari apa-apa, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka musyrikkan. Dah hadirin rahimakumullah. Jadi malam ini pertama temanya tentang apa? Perbedaan orang mukmin, yaitu orang yang dikasih janji baik oleh Allah, dan orang kafir dengan dia dikasih kehidupan enak di akhirat. Itu perbedaan itu. Sebab nanti dia walaupun hidup enak di dunia akhirat, nanti di dunia, tapi di akhirat dia akan didatangkan ke neraka. Kedua, tentang pemimpin dolalah. Dia pemimpin yang banyak pengikutnya tapi dalam kesesatan. Kalau kita mengikuti, mereka tidak akan bertanggung jawab, tapi akan lepas tangan, akan cuci tangan. Mereka itu tidak bertanggung jawab dengan mengatakan mereka itu orang yang kami sesatkan, sebagaimana kami sesat, saya lepas dari mereka. Dan sebenarnya mereka tidak mengikutiku, sebenarnya dia lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka sendiri. Lalu Allah juga mendatangkan orang-orang yang berani musyrik dengan Allah dengan berupa asnam, selain Tuhan selain Allah. Didatangkan, inilah mereka yang kamu musyrikkan, apakah yang kamu menjadikan sekutu denganku. Coba kalian undang mereka, apakah bisa menyelamatkan kalian? Tapi semua berhala itu tidak bisa menjawab. Dan mereka didatangkannya mereka api neraka. Terus tentang bagaimana kita juga akan ditanyakan, terutama orang kafir, tentang bagaimana dia ajabtum, itu berarti menjawab akan ajakan-ajakan para rasul. Kalau kita tidak menjawab, orang kafir itu tidak menjawab, mereka tidak bakalan bisa berhujah di sana. Fa'amiyat alaihim amba umma yauma idzin wa hum la yatasaalun. Ya, kita masih belum terlambat, masih ada kesempatan untuk tobat. Untuk kita bisa jadi minal muflihin dengan kita tobat, munasyiriki, kalau beriman dengan bitauhidillah dengan sebenarnya, dan kita beramal saleh. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u maka lahumul khiyarah, menjelaskan tentang hak mutlak Allah dalam memilih menciptakan apa yang dia kehendaki dan juga memilih apa yang dia kehendaki. Bisa itu tidak ada pilihan. Dan subhanallah amma yusyrikun, betapa maha suci Allah dari apa-apa yang memusyrikkan. Itu berarti penekanan bagaimana kita itu sebenarnya, ya kalau secara hakikat kita itu ya qalbul mukmin atau qalbul insan itu bena asobi'ir rahman. Maka kita mesti selalu minta hidayah. Kita dalam sholat kan jelas ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Ya,